Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Kembali lagi di video saya kali ini, tentunya dengan tema pembahasan yang berbeda. Nah, sebelum itu terima kasih teman-teman sudah mau ngeklik video ini. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu nih. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya dengan hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan hati yang berbahagia. Oh ya, ada yang tahu nggak sih kira-kira kehadiran saya di sini ingin membahas tentang fenomena sosial apa? Nah, betul sekali. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena sosial, yaitu tentang evolusi bahasa digital dan pembentukan kosakata baru di kalangan pengguna internet. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmawati sebagai pengamat sosial UNJ dengan NIM 1405624060. Nah, karena sudah kenal dengan saya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, sesuai dengan topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang evolusi bahasa digital dan pembentukan kosakata baru di kalangan pengguna media sosial. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi yang namanya media sosial. Kita semua pasti punya yang namanya media sosial. Terlebih lagi kalau kita punya gadget kan isinya media sosial teman-teman, dan sekarang tuh dari muda hingga ketua nggak ada yang mau dibilang gaptek. Jadi mereka tuh semua pasti akan belajar tentang teknologi. Nah, tapi teman-teman tuh ngerasa nggak sih kalau dengan kita bermain media sosial sesering mungkin, kita bakal menemukan yang namanya kosakata baru di kalangan media sosial ini. Nah, ternyata media sosial ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada generasi muda saat ini, seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membentuk bahasa mereka sendiri. Nah, ternyata fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri nih teman-teman, terutama saat kita berinteraksi di dunia maya. Seringkali kita menemukan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, penggunaan media sosial ini dapat memperkaya ragam bahasa, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas bahasa yang telah lama dipegang seiring berjalannya waktu. Berbagai istilah baru muncul atau istilah yang sudah ada sebelumnya mendapatkan makna baru yang sesuai dengan konteks digitalnya. Dalam perkembangan teknologi dan fenomena baru, seringkali muncul istilah-istilah baru yang bertujuan untuk mencerminkan perubahan tersebut. Salah satu contoh yang relevan mungkin ya sudah tidak asing lagi, namanya meme. Meme tuh emang lucu banget teman-teman. Saya juga salah satu orang penggemar meme. Ternyata meme ini tuh menunjukkan bagaimana budaya digital itu dapat berkontribusi pada pembentukan kosakata yang inovatif. Nah, istilah-istilah ini tidak hanya mencerminkan inovasi dalam teknologi, tapi juga menggambarkan bagaimana cara masyarakat itu berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meme tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk memicu terjadinya diskusi dan refleksi. Nah, keberadaan meme tersendiri dalam konteks ruang digital ternyata menciptakan ruang bagi interaksi sosial yang lebih dinamis teman-teman. Nah, penggunaan media sosial dapat berpartisipasi dalam pembuatan dan penyebaran meme, sehingga menciptakan komunitas yang saling terhubung melalui kesamaan humor dan kritik mereka yang mereka punya. Dengan demikian, meme itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi budaya dan pandangan masyarakat saat ini. Nah, berbagai platform sosial media telah merevolusi cara individu berinteraksi, beralih dari metode komunikasi yang didasarkan pada teks dan video menuju pengalaman virtual yang lebih mendalam dan imersif. Istilah yang dulunya memiliki definisi yang jelas dalam konteks fisik, kini telah berubah atau bertransformasi untuk mencakup makna dalam ranah digital. Sebagai contohnya, istilah tag teman-teman.
yang pada awalnya merujuk pada label fisik yang terpasang pada suatu objek, sekarang telah berkembang menjadi alat untuk menandai individu, topik, atau kategori dalam platform digital seperti sosial dan blog. Nah, yang kita tahu ini kan tag ini tuh biasanya tuh kalau di sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau apapun itu, biasanya tag ini buat menandai akun kita dengan akun teman. Misalkan kita habis bikin foto dan video bareng teman-teman kita, nah kita upload nih foto kita. Nah nanti teman kita atau kita mungkin bakal bilang, tag gue dong di akun ini gitu, agar kita tuh bisa merepostnya gitu biasanya. Nah padahal dulu nih tag ini cuma suatu label harga kan, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi sudah berubah makna. Nah selain tag itu ada apa lagi teman-teman? Istilah spam yang sebelumnya hanya dikenal sebagai merek daging kalengan, kini telah beralih makna menjadi istilah yang merujuk pada pesan elektronik yang tidak diinginkan atau yang dikirim secara berulang. Artinya spam tuh apa ya? Kayak berisik gitu loh teman-teman. Kita tuh kayak nyepam suatu platform media sosial. Misalkan kita nih nyepam nih di lapak komentarnya dagelan mungkin. Nah, kita tuh bisa diblokir oleh si pihak Instagram tersebut. Nah, bahkan di WhatsApp pun kita bisa kan, kalau misalkan kita emang sering spam atau ngeramein sesuatu yang tidak penting dengan konteks yang tidak berguna, kita bisa dilaporkan oleh pihak WhatsApp tersebut karena kita telah spam ke nomor orang gitu. Padahal dulu spam nih cuma sebatas merek daging kalengan, tapi dengan kemajuan teknologi, dengan hadirnya meme, sekarang spam ini berubah makna, yaitu menjadi sesuatu pesan yang dikirim secara berulang-ulang. Pokoknya dia tuh kayak, aduh berisik banget dah spam tuh, kayak lu jangan spam kayak di sini gitu, kayak gitu teman-teman. Nah hal ini dari media sosial dan bahasa terjadi yang namanya adaptasi dalam kemajuan teknologi saat ini. Jadi mau gak mau bahasa yang sekarang, kosakata yang sekarang sudah beradaptasi dengan ranah ruang digital yang sering kita mainkan di media sosial. Transformasi makna istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya pemahaman konteks dalam penggunaan bahasa, terutama di era digital saat ini. Dengan demikian, kita perlu menyadari teman-teman bahwa banyak istilah yang kita gunakan sehari-hari mungkin memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka diterapkan. Nah, perkembangan istilah dalam ranah komunikasi digital ini mencerminkan perubahan yang terjadi dalam teknologi, budaya, dan interaksi antar individu. Nah, istilah-istilah baru terus muncul teman-teman untuk menggambarkan cara-cara baru yang digunakan manusia dalam memanfaatkan teknologi, terutama untuk berkomunikasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa senantiasa bertransformasi ya teman-teman, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, evolusi istilah tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Setiap istilah baru yang diperkenalkan membawa makna dan konteks yang relevan dengan cara manusia berinteraksi di era digital. Konsep-konsep baru seperti meme tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam bidang teknologi saja, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain. Nah, transformasi ini menciptakan dinamika baru nih teman-teman dalam komunikasi yang semakin kompleks dan beragam di sosial media. Dengan munculnya istilah-istilah tersebut, kita dapat melihat bagaimana sih yang namanya teknologi modern ini bisa membentuk pola pikir dan perilaku sosial manusia. Nah, kita dari tadi udah membahas tentang apa itu meme dan siapa yang menemukan meme pertama kali, kenapa meme disebut sebagai salah satu alat dalam media sosial, terutama dalam menemukan kosakata baru, pembentukan makna-makna baru, istilah-istilah baru. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman salah satu meme
yang cukup lucu. Salah satunya ini, ada ini, dan ini. Nah, tapi dibalik itu semua, ternyata teman-teman tahu nggak sih kalau meme itu punya tantangannya tersendiri nih teman-teman di era teknologi yang modern ini. Nah, salah satu tantangan utama dalam meme ini adalah terbentuknya polarisasi opini yang terjadi melalui penggunaan meme. Kenapa? Karena meme tuh seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang salah satu atau propaganda yang pada gilirannya dapat memperdalam perpecahan dalam pandangan masyarakat, teman-teman. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana sih dampak dari meme dalam konteks komunikasi modern ini. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, meme ini tuh bisa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi cara orang berpikir, teman-teman, sehingga memperkuat polarisasi yang ada di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Nah, kesimpulannya yang dari tadi udah saya bahas tentang meme adalah munculnya istilah-istilah seperti meme menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam komunikasi digital yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta perubahan sosial yang terjadi, teman-teman. Istilah-istilah ini tidak hanya menambah kekayaan kosakata kita ya teman-teman, tetapi juga berperan dalam membentuk pola interaksi antar individu. Dengan demikian, fenomena ini menjadi cerminan dari evolusi cara manusia berkomunikasi di era digital. Istilah-istilah tersebut juga mencerminkan bagaimana sih teknologi itu dapat mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.